Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lab, selamat pagi, siang, maupun malam kapanpun kalian menonton video ini. Saya Muhammad Rizky Hidayat selaku asisten laboratorium, dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melakukan praktikum pembiasan pada lensa cembung. Dan tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk menentukan jarak fokus dari lensa cembung, dan yang kedua adalah untuk menentukan sifat-sifat bayangan pada lensa cembung. Jadi alat dan bahan yang pertama di sini ada tempat lampu bertangkai dan juga ada slide diafragma anak panah. Kemudian yang ketiga ada pemegang slide diafragma anak panah. Jadi diafragma anak panahnya kita masukkan ke pemegangnya di sini. Kemudian yang ketiga tentu ada lensa cembung, dan yang keempat ada layar putih untuk tempat kita melihat bayangannya. Kemudian tentu ada rel presisi di sini satu set, dan ada juga power supply di sini. Nah, kemudian tentu ada kabel penghubung yaitu 2 buah, dan juga tumpukan berpenjepit ada 4 buah untuk menyangga dari lampu lensa sampai layar. Nah, jadi pada praktikum ini memiliki 2 kegiatan. Kegiatan pertama dengan hipotesis, yaitu jika jarak benda terhadap lensa semakin jauh, maka jarak bayangan terhadap lensa akan semakin dekat sehingga jarak fokusnya tetap. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua, jika benda diletakkan di ruang 2, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda diletakkan di ruang 3, maka bayangan akan terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Baik, untuk kegiatan pertama, variabel manipulasi adalah jarak benda, yaitu panjang lintasan antara benda dengan lensa yang diukur dengan skala yang dapat kita amati pada rel presisi yang dinyatakan dalam satuan meter. Jadi kita akan memanipulasi jarak benda terhadap lensa di sini. Dan tentunya untuk variabel respon adalah jarak bayangannya. Nah, kemudian yang kita kontrol adalah titik fokus. Kita akan kontrol sebesar 10 cm. Kemudian tegangan sumber dari power supply kita akan kontrol sebesar 12 volt. Dan juga jarak sumber cahaya dan lensa, yaitu ini. Dan ini kita kontrol sebesar 15 cm. Oke, jadi langkah pertama tentu kita akan menyusun alat dan bahan sesuai dengan rangkaian yang sudah kalian lihat. Kemudian yang pertama kita hidupkan power supply dan kita putar untuk tegangannya sebesar 12 volt dan kita kontrol sehingga itu ditetapkan 12 volt. Nah, di sini lampu sudah menyala. Kita lihat teman-teman. Nah, di lensa ini kita akan kontrol jarak dari lensa dan juga bayangan. Itu yang pertama sebesar 15 cm. Kita dapat lihat skalanya di rel presisi di bawah. Jadi 15 cm sekitar di sini. Nah, kita lihat bayangannya di sini. Bayangannya terlihat di sini namun masih agak buram. Jadi kita majukan atau mundurkan sesuai dengan kondisi untuk mencapai tujuan agar bayangan yang dihasilkan itu tajam. Nah, di sini dapat kita lihat bayangan itu tajam, sudah tajam. Nah, setelah itu kita catat jarak dari benda dari cermin terhadap bayangan benda sebesar berapa. Kemudian kita catat pada tabel. Kemudian setelah itu kita lakukan langkah hal yang sama namun dengan jarak yang berbeda. Kali ini kita manipulasi, tadi kan kita manipulasi sebesar 15. Kita tambah 5 yaitu 20. Jadi maju 5 cm. Kemudian kita manipulasi lagi. Kita sesuaikan jarak bayangan di sini agar bayangannya terlihat tajam. Nah, ketika sudah, kalian lihat skala di rel presisi berapa jaraknya dan kalian catat.
Nah, lakukan hal yang sama sebanyak 5 kali, yaitu di posisi jarak cermin dan benda di posisi 15 cm, kemudian 20 cm, 25 cm, 30 cm, dan juga 35 cm. Itu untuk kegiatan yang pertama. Baik, seperti itulah rangkaian dan juga tahap-tahap percobaan atau langkah kerja dari kegiatan pertama. Dan sekedar mengingatkan, yang dikontrol adalah jarak sumber cahaya, yaitu sebesar 15 cm di sini. Kemudian tegangan sumber sebesar 12 volt dan juga titik fokus itu 10 cm. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan jarak fokus lensa cembung? Jadi untuk menentukan jarak fokus lensa cembung, itu rumusnya adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Di mana f adalah jarak fokus dari lensa cembung dan s adalah jarak benda, sedangkan s aksen adalah jarak bayangan. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke kegiatan yang kedua, di mana yang dimanipulasi adalah jarak benda atau s. Dan tentunya untuk variabel respon adalah jarak bayangan, S-aksen, dan juga sifat bayangan. Dan yang dikontrol adalah titik fokus tadi sebesar 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian tegangan sumber sebesar 12 volt dan juga jarak sumber cahaya dan lensa sebesar 15 cm. Nah, kita perlu tahu bahwa titik fokus tadi ada 10 cm. Jadi, ketika benda itu berjarak dengan lensa kurang dari 10 cm, itu berarti dia berada di ruang 1. Nah, ketika titik fokus atau F itu jaraknya lebih kecil daripada jarak antara benda dan lensa, maka ada di ruang 2. Kemudian untuk ruang ketiga itu adalah jarak benda lebih besar dari 2 kali F atau titik fokus. Berarti jarak benda lebih besar dari 20 cm sampai tak hingga. Baik, langsung saja untuk kegiatan 2 yang pertama kita manipulasi adalah jarak benda sebesar 15 cm. Itu sekitar di sini. Oke, ini sudah 15 cm, dimana singkatnya ini jarak lensa dan benda itu sudah berada di ruang kedua. Kemudian kita lihat bayangannya di sini. Kita geser-geser sampai dia membentuk bayangan yang tajam. Oke, sekitar di sini teman-teman. Ini jaraknya kurang lebih sebesar 35 cm. Nah, di mana benda berada di ruang bayangannya berada di ruang ketiga dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Oke, kemudian kita manipulasi lagi jarak benda di sekitar 25 cm. Oke, di sini. Nah, ini adalah ruang benda berada di ruang ketiga karena jarak benda sebesar 25 cm. Kemudian jarak bayangan itu kita geser sampai dia membentuk bayangan tajam. Oke, ini sudah membentuk bayangan tajam teman-teman. Mungkin bisa maju. Oke, bayangan tajamnya sudah terlihat, di mana ruang bayangan itu berada di ruang 2. Di sini sekitar 17,70 ya. Jadi ruang bayangan berada di ruang kedua, di mana sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Baik, seperti itulah kegiatan kedua. Dan dengan selesainya kegiatan kedua tadi, kita sudah bisa menentukan sifat-sifat bayangan dari lensa cembung. Nah, setelah selesai dari kedua kegiatan, maka kita memenuhi tujuan percobaan,
Yang pertama tadi adalah untuk menentukan jarak fokus pada lensa cembung, dan yang kedua adalah untuk menentukan sifat-sifat bayangan pada lensa cembung. Baik, untuk kegiatan kedua kita akan membuat grafik pembiasan pada lensa cembung. Nah, untuk percobaan pertama tadi itu kan kita letakkan bayangan sebesar 15 cm di mana dia berada di ruang 2. Sehingga dalam grafik terlihat bahwa bayangan berada di ruang 3 dengan sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian grafik selanjutnya kita menggunakan kertas grafik. Kita di sini akan membuat grafik di mana tadi bayangan kita manipulasi pada ruang 3 sebesar 25 cm. Di mana dari grafik kita dapat lihat bahwa benda akan memiliki bayangan di ruang kedua dengan sifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, di mana grafik ini sudah sesuai dengan percobaan yang kita lakukan tadi. Baik, selesai sudah percobaan dari praktikum pembiasan pada lensa cembung kita pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.